Selamat pagi semua. Mudah-mudahan pagi ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kuliah kita ya. Topik khusus ini Smart Aquaculture. Pada kuliah kali ini topik yang akan kita sorot itu tentang manajemen kesehatan ikan ya, manajemen kesehatan ikan. Nah, saya kira kita semua sudah ketahui, sekedar refreshing saja, bahwa ilmu aquaculture itu adalah ilmu dan seni membudidayakan atau mengembangkan organisme akuatik pada kondisi yang terkendali. Ya. Ini yang harus kita ini kan ya, pada kondisi yang terkendali. Jadi memang di dalam aquaculture ini pengendalian itu kita lakukan dengan berbagai cara ya, dengan teknologi dan juga dengan manajemen ya, dengan pengelolaan. Jadi tidak teknologi dan manajemen atau kombinasi keduanya, manajemen dan teknologi. Nah, khusus terkait dengan manajemen kesehatan ini itu sebenarnya terkait dengan praktek-praktek manajemen yang memang kita peruntukkan untuk mencegah terjadinya penyakit ikan ya pada populasi ikan di suatu area atau wilayah yang terbatas. Jadi kita melakukan manajemen kesehatan itu memang terkait dengan usaha kita ya. Dalam hal ini misalnya kita mengusahakannya itu apakah di tambak, di kolam atau di bak-bak gitu ya. Dengan adanya pembatasan area seperti itu, tidak seperti di daerah yang di alam begitu ya, terbuka lebar, maka kemungkinan karena nanti satu dan lain hal kita lihat penyebabnya itu bisa menimbulkan penyakit pada ikan. Dan saya kira sama dengan di manusia ya, kesehatan itu memegang peran penting sekali di dalam kelangsungan hidup suatu organisme gitu atau lamanya organisme itu bisa hidup ya. Jadi kita perlu tetap sehat ini kan. Begitu juga organisme ini perlu tetap sehat. Nah, satu lagi yang saya ingatkan bahwa di dalam sistem produksi aquaculture ini kesehatan itu merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan manajemen kesehatan ini. Ya. Jadi selain kita sudah bahas tentang benih mulai dari lokasi ya, benih, manajemen pakan, kualitas air gitu ya. Sekarang yang kita perlukan juga adalah manajemen kesehatan ikan. Nah ini salah satu yang penting juga kita ketahui. Nah, manajemen dan sistem kesehatan hewan akuatik ini seperti yang sebelumnya saya juga membandingkan dengan hewan darat ya. Hewan akuatik ini sangat tergantung pada lingkungannya. Ya. Lebih tergantung mereka ini dibanding temannya di darat misalnya ya, ketimbang hewan di darat. Kenapa? Saya kira pada kuliah sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa antara lingkungan dengan tubuh ikan itu hanya dilapisi oleh sel yang sangat tipis begitu ya, sel yang sangat tipis sehingga apa yang terjadi di lingkungannya itu langsung terasakan di tubuh ikan, mulai dari suhu ya, salinitas ya, atau mungkin unsur-unsur lain yang bisa berpengaruh terhadap tubuh ikan itu. Jadi dia lebih peka ya, lebih sensitif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu di dalam bagian dari sistem kesehatan ikan itu termasuk juga sebenarnya menjaga agar supaya kualitas lingkungan itu tetap baik. Jadi sangat relevan dengan kuliah kita sebelumnya terkait bagaimana kita menjaga agar supaya kualitas lingkungan itu tetap dalam koridor yang ideal buat pertumbuhan ya,
buat reproduksi ikan, ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau terjadi sesuatu ya pada ikan kita atau organisme biotik ini, organisme akuatik ini, maka di dalam kita melakukan diagnosis ya, dan juga melakukan pengendalian, itu tergantung seberapa jauh kemampuan kita memahami sistem kesehatan ikan itu sendiri. Ya, jadi tanpa kita paham ini, maka akan susah kita nanti mendiagnosis dan mengendalikan kesehatan ikan ini. Dan saya kira saudara juga sudah tahu dalam sistem aquaculture, di mana kita berusaha membesarkan ikan ya dalam jumlah yang banyak ya, relatif terhadap ruang yang tersedia, artinya densitas ikan per satuan volume itu jauh lebih tinggi dibanding dia di alam biasa. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sesak begitu, itu padat begitu, maka sistem kesehatan ini menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Ya, gimana kita pemahaman kita di situ tuh akan menentukan ya nantinya kelangsungan produksi aquaculture kita. Nah, tadi saya juga sampaikan ya, dan memang concern utama atau perhatian utama terhadap kesehatan itu kan artinya ke penyakit ya, artinya ke penyakit. Kalau kita sehat atau tidak ada penyakit yang ada di tubuh kita, maka kita bisa beraktivitas, berfungsi dan sebagainya seperti bagaimana normalnya begitu ya, tumbuh berkembang sebagaimana normalnya. Ya sama seperti ikan juga begitu. Jadi kalau tidak ada penyakit, ya maka ikan akan tumbuh wajar, ya, berkembang baik, ya, bisa bertambah bobot badannya, dan nanti kemudian dia bisa bereproduksi, begitu ya, menghasilkan turunan yang banyak, dan akhirnya bisa nantinya baik buat si pengusaha atau pembudidaya itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari penyakit ini ya dalam rangka untuk mengelola atau memanage kesehatan ikan? Yang pertama itu mungkin ada rasa ingin tahu ya di kita itu ini penyakit apa saja gitu ya, dan juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi terlepas dari ada tidaknya wabah misalnya, maka kita sebagai saintis atau memang saintis pada umumnya itu ya tidak harus menunggu adanya wabah dan sebagainya. Dia mempelajari penyakit-penyakit apa saja yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi itu bagaimana gitu. Kemudian dari situ mereka bisa mengakumulasi pengetahuan yang ada agar supaya di kemudian hari bisa lebih siap. Nah, jadi itu alasan pertama. Alasan yang kedua sebenarnya yang lebih pragmatis dan praktis adalah bahwa kita ingin tahu penyakit-penyakit apa saja agar kita bisa mengendalikan kerugian. Jadi jangan sampai misalnya ikan kita terinfeksi semua begitu ya, karena kita tidak tahu gitu ya. Akhirnya kita mengalami kerugian lebih besar. Nah, kalau kita tahu lebih awal ya, kita tahu lebih awal, maka mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan pengendalian. Katakanlah mengisolasi ikan yang sakit gitu ya ke wadah yang berbeda sehingga tidak sampai menginfeksi keseluruhan populasi ikan yang kita miliki. Kita melakukan tindakan seperti itu kalau sudah terjadi. Nah, bisa juga sebenarnya kita melakukan dengan pelajari penyakit ini melakukan upaya-upaya pencegahan, jadi preventif ya. Jadi selain tadi sifatnya kuratif, mengendalikan yang terjadi, juga bisa lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Ya,
akibat dari penyakit ini. Nah, jika kita berhasil ya mengendalikan kerugian ini atau mencegah kerugian ini, maka jelas sekali ini berpengaruh dalam produksi kita nantinya. Ya, produksi bisa naik gitu. Ya, ikan bertambah bobotnya, biomasnya meningkat sehingga kita menghasilkan produksi yang bagus. Dengan meningkatnya produksi ya tentunya akan meningkatkan keuntungan, ya, menguntungkan pembudidaya dan mengamankan mata pencahariannya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, aquaculture ini adalah usaha ekonomi ya. Jadi apa nanti ujungnya ini kita kaitkan dengan ini. Jadi kalau kita rugi terus menerus ya kita ya tidak bisa melakukan budidaya ini nantinya. Artinya aktivitas kalau kita menggantungkan hidup kita pada kegiatan budidaya ini ya susah karena kalau kita tidak memperhatikan ini kita rugi ya, mata pencaharian kita terancam. Nah ini saya kira mengapa kita perlu mempelajari penyakit ikan ini. Nah tentunya di dalam kuliah ini saya tidak menjelaskan tentang penyakit itu, sekedar saudara untuk aware ya, tahu bahwa ini aspek yang perlu mendapat perhatian dan bisa tidak kita melakukan tadi pengendalian dan pencegahan ya tentang penyakit apa saja itu nanti bisa teman-teman aquaculture yang memberikan advice atau yang punya kepakaran yang khusus untuk itu lebih detail tentang itu apa saja. Nah, kalau kita coba mengkuantifikasi akibat kerugian kesehatan yang buruk ini, itu bisa menyebabkan tadi ya ikan hilang, kehilangan ikan, kerugian ikan, karenanya kematian, mortalitas, kehilangan ikan, ya, mortalitas, tadi produksi ya, kerugian karena produksi atau kehilangan, loss karena produksi, ya, tadi karena akibat kesehatan buruk. Dan mungkin juga ya di dalam bisnis kita ini kan kemungkinan besar, apalagi sekarang ini kan modal usaha biasanya kita juga dapatkan dari investor, nanti keuntungannya dibagi dengan para investor ini. Jadi tidak semuanya modalnya dari kita. Sekarang kan praktiknya begitu ya, banyak sekali orang-orang yang punya modal mencari mitra usaha di mana dia bisa invest di situ. Dan kalau misalnya kita tidak berhasil mengendalikan penyakit yang ada atau menjaga kesehatan ini, maka ya cepat atau lambat investor kita akan kabur kayaknya. Oh ini kayaknya usaha ini nggak bisa dipercaya nih, jadi rugi terus ya. Berikutnya susah kita. Nah, juga kita mungkin peluang kesempatan ya, kehilangan kesempatan atau peluang ya akibat kondisi kesehatan usaha kita ya, atau kesehatan ikan ini. Nah, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan katakanlah tambahan investasi, tambahan modal untuk mengembangkan usaha ini. Ya. Jadi akan berpindah mungkin ke orang lain atau dia mencari usaha yang berbeda sama sekali. Ya. Karena mungkin dianggap oh ini aquaculture ini bisnis ini kayaknya nggak bisa ini kita mengandalkan satu iklim produksi yang sehat. Ya. Banyak penyakit di sini. Ya. Nah itu bisa banyak terjadi seperti itu. Hampir semua usaha yang berhubungan katakanlah dengan biologi ya, bio-based usaha, faktor kesehatan itu bisa menjadi faktor utama ya. Kemudian kehilangan kendali atau pencegahan kita karena penyakitnya sudah merebak kemana-mana ya. Ya ini kayak COVID sekarang kan susah dikendalikan, susah dicegah ya, sudah keburu menyebar kemana-mana ya. Menyebar kemana-mana sehingga susah kita kendalikan. Nah ini juga begitu. Kalau
virus atau apa yang sudah menyerang ikan ini sudah kemana-mana, sudah masif kemana-mana, maka susah sekali kita. Ya, di unggas juga begitu, di ternak juga begitu ya. Nah, kita harus dimusnahkan semua. Nah, ini akibatnya kalau kendali atau pencegahan. Nah, itu saya kira. Nah, bagaimana ini yang apa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa penyakit ini, ya, disease ini, penyakit itu sebenarnya ditentukan oleh 3 faktor, ya. Host, inangnya hostnya, inangnya itu artinya di ikannya sendiri. Ya. Jadi seperti kita manusia, hostnya di manusia. Kalau manusianya tinggi imunitasnya, tentu kan penyakit itu tidak terlalu parah atau tidak luas. Kemudian yang kedua, patogennya sendiri, yaitu penyakitnya sendiri, ya. Patogennya sendiri. Ya, kalau sekarang ini COVID-nya itu ya yang kita sudah. Dan yang ketiga ada lingkungannya, environment-nya. Ya. Ini urutannya bukan urutan prioritas, tapi hanya tiga. Nah, intersection dari ini, ya, irisan dari sini inilah yang menentukan luas kecilnya penyakit ini, ya. Luasnya penyakit ini. Nah, ini contoh ilustrasi di sebelah kanan ini, ya. Bagaimana ketiga hal tersebut, ya, inang, lingkungan, dan patogen itu bisa menunjukkan seberapa luas atau mungkin seberapa parah penyakit itu sudah tersebar atau terhidap oleh organisme ini, ya. Ya, jadi disease-nya seperti ini. Kalau misalnya semuanya katakanlah terbatas, ya, jadi lingkaran ini menunjukkan seberapa besar pengaruh, ya, intensitas dari masing-masing ini, ya, berkontribusi dalam penyakit. Nah, itu mungkin dia sedikit aja, ya, kecil. Ya, nah, contoh ini environment-nya parah gitu, besar, ya. Nah, jadi dia juga jadi kalaupun patogennya, ya, virusnya biasa-biasa saja, penyakitnya biasa-biasa saja, organismenya juga begitu, tapi karena lingkungannya sudah terlalu parah, maka penyakitnya itu akan lebih besar lagi. Nah, berikutnya ini di sini misalnya inangnya oke, ikan sama, misalnya ikan koi, ikan nila, ikan apa di sini, ya, sama, tapi kemudian patogennya yang parah gitu, ya. Kemudian begitu juga lingkungannya, maka dia akan bisa. Nah, kalau ketiga-tiganya ini, ya, ketiga-tiganya ini parah gitu, ya, ya, hostnya juga parah, patogennya juga kuat, ini virusnya, juga lingkungannya buruk, ya, lingkungannya buruk, maka akan jadi besar. Nah, ini kira-kira kombinasi yang lain ini kombinasi saja, bisa beberapa kemungkinan kombinasi yang menyebabkan penyakit itu, disease ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh bagaimana misalnya patogen itu terbentuk atau kondusif terbentuknya patogen, ya. Nah, umumnya itu dipicu, ya, oleh proses yang disebut dengan intensifikasi. Jadi kalau kita punya tambak misalnya yang biasanya kita atau kolam, ya, yang biasanya kita isi hanya 10 ekor, kemudian kita naikkan menjadi 100 ekor atau bahkan 1000 ekor, ya, maka itu kan kita melakukan proses intensifikasi sebenarnya, ya. Nah, dengan proses intensifikasi ini akan ramai sekali, ya, overcrowding, ramai sekali, dan mungkin bercampur gini, ya, antar populasi. Kalau misalnya digunakan banyak jenis bisa juga begitu, ya. Di polyculture itu bisa begitu, ya, polyculture-nya banyak spesies yang dibudidayakan secara bersamaan di satu wadah begitu.
atau bisa juga pada usia yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin ya taruh minggu pertama bibit ini, kemudian minggu berikutnya, jadi lama-lama umur yang ada di dalam kolam itu berbeda-beda, jadi berbeda, bercampur grup. Maka akibat dari keramaian ini, overcrowding ini ya menyebabkan adanya kerusakan, damage secara fisik, bersinggungan atau terjadi kanibalisme dan sebagainya. Itu bisa terjadi pada ikan-ikan tertentu, dimakan sama temannya atau yang lebih besar. Si ikan mengalami stres dan akhirnya sakit ya. Dan nutrien juga mungkin tidak bisa terkendali, jadi dikasih makan tapi makanannya mungkin tidak habis semua, jadi racun dan sebagainya. Nah, akibatnya ini menjadi meningkatkan jumlah patogen ya, bukan jumlah patogen yang akhirnya ujung-ujungnya menyebabkan penyakit ya, disease. Nah, itulah asal mulanya ya. Jadi kalaupun misalnya katakanlah kita hanya melakukan budidaya untuk satu spesies ini tidak bercampur, tapi dengan overcrowding ini, dengan banyak menambah jumlah yang kelewat, ini bisa jadi satu sumber. Oleh karena itu di dalam manajemen aquaculture itu penting sekali tuh, jumlah istilahnya di aquaculture itu padat penebaran. Jadi padat penebaran ini harus betul-betul diimbangi juga dengan teknologi yang bisa mengatur, mengendalikan lingkungan tadi, ya, bukan lingkungan, sehingga jangan sampai lingkungan itu memburuk, akibatnya menimbulkan kerusakan pada ikan atau menimbulkan stres gitu. Nah, contoh-contoh patogen itu ada banyak, ya. Ini saya akan berikan yang umumnya ini white spot disease ini akan kita coba sorot ya. Kemudian ada ini sama dengan di sini ICS, US, salmon leech ya. Jadi kayak ada kutu ya yang ada di salmon, macam-macam sebenarnya contohnya ya. Tapi yang widespread itu adalah yang menyebabkan itu adalah white spot disease. Kan kita lihat. Nah, sebelum itu ya, perlu diketahui bahwa yang saya katakan tadi, bahwa lingkungan yang terlalu padat tadi ya, akibat banyaknya jumlah ikan yang kita masukkan di dalam tambak ini dengan satu volume tertentu. Nah, dengan oksigen yang rendah, karena semua ikan mengkonsumsi oksigennya, jadi akhirnya oksigen yang tersedia itu sedikit di lingkungan. Dan pada saat yang sama ikan ini kan dia makan, dia harus mengeluarkan ya sekresi ya, maka ini merupakan satu faktor utama timbulnya penyakit. Dan protozoa ini dapat merupakan patogen utama ya, sebagaimana penyakit atau bakteri yang ada di Aeromonas ya, dan bakteri lainnya. Nah, itu akibatnya ya, lingkungan ini jadi virus dan juga bakteri ya, atau sejenis protozoa yang ciliated itu yang ada semacam antenanya ya, atau ya kalau semacam antenanya itu ada, maka ini merupakan salah satu faktor utama yang mereka tunjukkan. Nah, sementara virus ya, itu sebenarnya lebih sedikit yang merupakan penyakit ya. Virus itu memang jarang ya. Yang lebih banyak itu kan orang kena bakteri ya, bakteri.
Nah, sehingga kita sering kadang harus mengkonsumsi antibiotik karena banyak bakteri, kita dibanyak bakteri. Makhluk hidup juga banyak, tapi virus ini walaupun dia lebih sedikit ya, seperti salmon anemia virus ini, dia bisa menyebabkan kerugian yang besar sekali ya, jutaan dolar ya. Sekalipun tanpa kualitas lingkungan yang menurun. Ya ini sekali lagi contoh seperti COVID sekarang ini kan lingkungan kita sama seperti sebelumnya, nggak berubah gitu. Tapi dia bisa menimbulkan dampak yang besar sekali, kerugian yang besar sekali, karena memang si virusnya ini ya. Jadi langka dia sebenarnya kan, tidak sesering yang lain gitu ya, tapi dia bisa menimbulkan kerugian yang besar, sehingga soal virus ini juga perlu menjadi perhatian utama. Nah, kita contoh ini white spot disease ini yang sangat banyak terjadi terjadi di dunia perikanan, di dunia budidaya itu. Nanti kita lihat bagaimana ya virus ini. Jadi ada satu siklus ya. Tadi protozoa ini ya, namanya tropozoid, dia berubah ya, menjadi tomon, kemudian kista, kemudian dia bermultiplikasi ya, selnya memisahkan diri, jadi banyak yang menimbulkan kista atau butiran-butiran ini ya, kemudian menjadi tomate, kemudian akhirnya mempenetrasi ke kulit ikan ya, nanti kan kita lihat seperti apa. Akhirnya kulit ikan ini terinfeksi ya, setelah terinfeksi ya ini akhirnya dia bisa menyebar kemana-mana. Akhirnya si ikan ya menderita dan bahkan mati ya. Nah ini siklus yang terjadi di yang dibuat oleh white spot disease ini. Dan ada data misalnya tahun 97 ya, kira-kira ya sudah hampir 20 tahun yang lalu itu menyebabkan kerugian ditaksir sekitar 600 juta dolar. Jadi kalau 100 juta dolar itu sekitar berapa triliun itu ya. Kalau sekarang 14 ribu misalnya, ya bisa hampir 9 triliun ya pada tahun itu. Jadi luar biasa pengaruhnya ini. Dan dia terjadi baik di sistem yang ekstensif maupun intensif, atau yang di sistem yang diperluas maupun diintensifkan ya. Nah, ini white spot disease ini banyak terjadi juga di Indonesia. Terus-terusan terjadi ya, terus terjadi. Yang saudara lihat ini kayak bercak-bercak putih nih, ini kayak spot ya, white spot, bercak-bercak putih. Di udang misalnya, di kepala udang ya, seperti ini, di badan dan di ekor ikan gitu, ini bercak-bercak putih. Begitu juga di bagian kepala dan tubuh ikan ini juga. Ini saudara juga lihat bintik-bintik ini ya. Dan di barramundi ini kakap putih ya, kakap putih seperti ini. Nah, dari sini kan kita sudah bisa lihat ya. Sekarang nanti saya misalnya sebagai orang yang bekerja di instrumentasi, wah ini bisa kita deteksi ini kayak gini kan. Nah, bisa kita deteksi ini kayaknya, artinya kita foto, kemudian bisa kita nanti hitung ya, kita cacah berapa banyak spotnya ini, white spotnya ini per satuan luas misalnya tubuh ikan. Jadi nanti kita bisa mengklasifikasikan seberapa parahnya ikan kita atau udang kita sudah terinfeksi oleh virus ini ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini belum terjadi di semua udang yang ada begitu ya, kita bisa cepat-cepat melakukan pengendalian ya. Jadi atau masih sedikit begitu kita amati, tidak kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan ya, dengan nantinya bisa juga
sudah ada antivirus yang atau obat-obat yang bisa membantu mengatasi white spot ini. Ya. Tapi ini salah satu penyakit yang paling banyak mungkin yang terjadi di aquaculture ini, white spot. Karena tadi banyak perubahan, tadi ada lingkungan yang memburuk dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang menjadi concern atau keprihatinan kita bersama. Nah, kita perlu melakukan jadi perubahan manajemen ya, agar supaya tidak terjadi perluasan pengaruh dari penyakit ini. Caranya misalnya dengan meningkatkan oksigen yang ada. Jadi istilahnya kita coba perbaiki lingkungannya ya, dengan meningkatkan oksigen ya, sehingga berharap ikan nanti jadi lebih sehat sehingga mampu melawan bercak-bercak putih tadi itu, penyakit-penyakit yang ada tadi. Nah, ini bisa kita lakukan di situ manajemennya, atau kita mengurangi exposure ya terhadap pembawa karir ya. Nah, walaupun ini susah ya, artinya kita kan tidak tahu jadi bawah air yang mana yang karirnya ini ya. Ya, kecuali misalnya kita punya banyak kolam gitu, kemudian ada bibit yang kita datangkan gitu ya, kemudian ternyata bibit itu yang kita akhirnya identifikasi mengakibatkan penularan ya, infeksi biota kita. Nah, mungkin kita dari situ jangan sampai begitu masuk lagi ke yang lain. Atau setelah yang lain itu mungkin kita mencoba memblok aliran air ke sana, sirkulasi air ke sana gitu, dengan mengalihkannya gitu, sehingga dia tidak terekspos ya. Misalnya begitu. Jadi ini tindakan-tindakan manajemen yang perlu dilakukan sekiranya sudah teramati. Tapi persoalannya kan kita nanti itu bagaimana kita bisa melakukan observasi, menghitung ini mungkin sedini mungkin tingkat parahnya usaha kita itu terinfeksi oleh penyakit. Nah, kemudian yang tentunya yang berikutnya memperbaiki kebersihan ya. Jadi ini tindakan yang bisa dilakukan dalam rangka tadi ya. Ingat ada 3 faktor yang berpengaruh ya, host atau inangnya, kemudian virusnya sendiri, patogennya itu tadi. Kalau misalnya tadi siklusnya itu bisa kita break ya, siklusnya yang tadi ini. Ya. Nah ini siklusnya ini kita bisa patahkan gitu ya, kita cegah gitu dia tidak sampai ini. Mungkin dengan banyak pakai larutan macam-macam gitu ya yang bisa mengatasi ini ya, kita break itu, atau tadi ya, jadi perbaiki kebersihannya, lingkungannya. Nah, jadi itu tadi, jadi timbulnya penyakit ini kan karena memang ada di hostnya si inangnya, kemudian yang kedua itu terkait dengan patogennya sendiri, penyakitnya, dan lingkungannya. Jadi lingkungan bersih itu sangat penting sekali, ya. Jadi bukan hanya di kita, juga di dunia binatang juga ya, hewan darat maupun air itu kebersihan itu penting sekali. Ya. Oke, itu manajemennya. Nah, sekarang kita sudah selesai ya dengan gambaran tentang penyakit ini, ya, penyakit ikan ini ya. Tentu kalau kita memang khusus mau mempelajari penyakit ini, ada mata kuliah khusus ya untuk penyakit ikan di budidaya itu. Ya di Departemen Budidaya ada memang khusus menyoroti tentang penyakit itu. Tapi kita kan bukan ke situ arahnya. Kita di Ilkom ini bagaimana bisa membantu secepat mungkin mendeteksi adanya penyakit ini dan kemudian menyarankan tindakan-tindakan pengelolaan ya, tindakan-tindakan manajemen agar supaya
eh, apa, kerugian yang mungkin timbul itu bisa kita cegah. Nah, nah ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan ikan yang dapat dilakukan dengan menggunakan biosensor. Ya. Jadi karena ini makhluk biologi, ya, biologi, jadi salah satu pendekatan yang sudah dilakukan saat ini adalah dengan memanfaatkan apa yang dikenal dengan biosensor. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa di sini. Dengan biosensor ini, ya, itu kita bisa deteksi bakteri yang bersifat patogenik, ya, yang bisa menimbulkan penyakit. Ya. Nah, biosensor juga dapat memantau stres, ya, memantau stres. Artinya, kalau si ikan ini sakit, ya, mirip dengan manusia juga, ya, itu mungkin karena akhirnya bisa terlihat dari tingkat stresnya, ya, diukur tingkat stresnya, berarti dia ini sakit, ya, tingkat stresnya. Atau memprediksi, ya, seharusnya dia ini memijah, spawning, ya, tapi kok tidak memijah-mijah juga. Jadi ada something wrong, ya, sesuatu yang salah di sini. Nah, ini bisa dibantu dengan biosensor. Ya, jadi akibat dari ini satu indikasi-indikasi adanya gangguan kesehatan kita kalau demikian, ya, yang berasal dari patogenik bakteria yang bisa dilacak oleh dipantau, ya, melalui tingkat stres, ya, atau juga pada saat mau pemijahan misalnya. Nah, ini yang menjadi salah satu, ya, pemeriksaan kesehatan, ya, yang dapat dilakukan dengan biosensor. Ada cara lain, nanti kita lihat cara lain seperti apa yang tidak menggunakan biosensor. Nah, tapi ini biosensor ini sudah istilahnya banyak, relatif lebih banyak sudah diaplikasikan, ya, sudah cukup luas diaplikasikan, ya, untuk membantu untuk mengecek kesehatan ikan. Nah, coba kita lihat ini bagaimana nih. Mungkin saudara-saudara belum pernah lihat bagaimana prinsip biosensor ini. Ya, kita untuk nanti dapat angka-angka gitu, ya, yang berupa besaran elektrik itu kan kalau hanya dari biosensor kan kita nggak bisa kuantifikasi, ya. Jadi harus nanti ada istilahnya interface-nya yang bisa mengkonversi gejala-gejala biologis atau besaran-besaran biologis itu menjadi besaran elektrik, ya, bisa dikonversi sehingga bisa kita baca. Dari situ bisa kita nanti transmit lewat application kita sehingga bisa di-share atau apa bisa diketahui dengan lebih jauh, ya, dan bisa diproses lebih jauh informasi tersebut. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa apa yang akan kita periksa ini, yang disebut targetnya ini, ya, kemudian dimasukkan atau diinjeksi ke dalam suatu biokatalis. Biokatalis ini dapat berupa enzim atau antibody dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian, dari sini kan bereaksi nih. Nah, jadi target-target ini bereaksi terhadap enzim yang ada atau antibody yang ada, maka bisa saja reaksinya itu dalam bentuk kimia, ya, menghasilkan chemical reaction, ya. Dan dari chemical reaction ini bisa ditangkap dengan elektroda, ya. Jadi elektroda, jadi baik yang positif maupun negatif, elektroda. Kemudian dari elektroda ini baru dikonversi menjadi besaran listrik. Apakah itu tegangan, arus, ya, tahanan, ya. Ada 3 besaran itu misalnya
baru kita kemudian bisa kuantifikasi balik lagi. Ini targetnya setelah mengalami apa. Atau dari enzim atau antibodi ini menyebabkan atau mengeluarkan panas ya, panas. Seperti kita kalau demam misalnya itu kan reaksi ya, reaksi sebenarnya dari tubuh kita ya, itu biosensor sebenarnya menghasilkan panas di badan kita, panas di atas rata-rata ya. Ya seperti juga ini lagi-lagi contoh ini banyak pembelajaran dari COVID ini, ada orang batuk apa juga panas ya, demam, itu kan reaksi ya itu. Nah itu bisa diukur dengan termistor misalnya. Jadi panas ini, kelebihan ekses panas ini bisa diukur dengan termistor. Atau bisa saja biosensor ini menghasilkan perubahan cahaya, itu light ya. Nah dari sini, dari cahaya itu kemudian bisa dihitung ya, dicacah jumlah foton yang dikeluarkan. Nah, jadi nanti ini yang menjadi indikator atau bisa jadi bahan untuk mengkuantifikasi tadi faktor-faktor ini. Dan yang terakhir atau viskositas ya, apakah itu mungkin di darah ya, kekentalan di darah atau fluid yang lain, cairan yang lain. Nah ini bisa kita ketahui, kita bisa kuantifikasi dengan bantuan piezoelektrik, piranti piezoelektrik ya. Nah sama dengan dia, aku juga pakai piezoelektrik ya, sehingga dari sini kita bisa menghasilkan sinyal. Nah itulah kira-kira biosensor, cara biosensor ini bekerja ya. Sehingga ujung-ujungnya biosensor itu adalah besaran elektronik, electrical signals. Nah itu. Lanjut. Nah ini contohnya yang mungkin lebih detail ya. Misalnya kita mau ukur ini biosensor ini dengan kortisol ya, bukan ya, antibody kortisol ya. Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana ini apa ini kortisol, tapi yang jelas di sini ada elektrode ya, elektrode yang seperti yang tadi ini ya. Ada elektrode, jadi dia mengukur chemical reaction nanti akan timbul kan. Nah, waktu ada ini ada bahan yang disampaikan, jadi glukos oksidase, maka imun bereaksi itu, dan dari reaksi ini menghasilkan apa ini kortisol ya, yang bisa dipantau nantinya ya. Nah, jadi ya apa yang terjadi pertama adalah pembentukan antibodi antigen ya, kemudian respon biosensor itu sendiri. Nah, kalau kita ukur ini ya yang tadi ini elektrodenya ini ya, elektrode yang kita ukur adalah arus misalnya, perubahan arus yang terjadi. Jadi mulai saat diberikan tadi dia melalui kortisol antibody ini, jadi yang menjadi biosensornya itu, jadi biosensornya terhadap waktu, maka akan kita lihat grafik arus seperti ini ya, pada saat itu naik gitu, kemudian turun, kemudian tenang lagi, ya, kemudian baru naik lagi ya. Jadi pada saat awal seperti ini, kemudian menghasilkan kortisol lagi naik seperti ini. Nah, grafik inilah ya, jadi waktu terhadap arus ini, waktu terhadap arus perubahan ini yang menjadi indikator alat ukur kita untuk melihat terkait sejauh mana biosensor ini merespon ya, khususnya dalam hal ini kortisol. Nah, itu salah satu biosensor yang sudah diterapkan. Nah, ada lagi yang bisa mendeteksi patogen yang berbahaya ya. Nah, ini sistemnya seperti ini ya.
ada sistem valve, jadi sistem katup misalnya, ada sistem katup. Jadi angka 345 ini bisa dibaca di sebelah kanan ini apa saja gitu. Nah, intinya bahwa dari sistem ini bisa nantinya dipisahkan ya gradien imunomagnetik. Jadi tingkat semacam besaran magnetik yang dihasilkan dari sini, ini yang bisa diproses lebih lanjut atau menghasilkan FCM dan PCR ya, PCR seperti ini. Nah, detailnya saya juga tidak tahu persis bagaimana ini dihasilkan ya. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwa dimungkinkan sebenarnya dengan adanya biosensor ini kita bisa mendeteksi patogen ya, patogen ya. Ya, seperti sekarang itu kan banyak di COVID ya. Saya jadi nggak tahu persis bagaimana, bukan dokter, tapi ujung-ujungnya kan bakteri itu ya, yang dideteksi nanti bisa diketahui keberadaannya ada tidaknya dan seberapa parah tidaknya itu dia dari hasil PCR-nya ya, dari proses seperti ini ya. Jadi ini mirip-mirip juga seperti yang kita sekarang atau di lingkungan kita yang banyak kita amati adanya pemanfaatan sebenarnya biosensor ya untuk mendeteksi COVID ini. Oke, itu kira-kira yang ini. Nah, berikutnya yang ada pakai elektroda ya, yang pakai elektroda ini ya. Yang pakai sistem biosensor yang pakai LED ya, dengan dalam bentuk color switching. Jadi pada waktu tertentu ya, setelah melampaui ya tingkat tertentu ya, jadi ini output voltage ya di sini, ini vertikal tegangan outputnya ini. Jadi setelah melewati tertentu akan berubah, akan men-switch LED yang ada ya dari warna hijau menjadi kuning gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya tadi terjadinya perubahan lagi, berubah menjadi merah ya. Jadi tingkat perubahan glukosa ini yang ada dalam darah yang mungkin bisa dijadikan, misalnya glukosa itu bisa juga mengukur tingkat stres ya, tingkat stres ini glukosa ini. Jadi bisa kelihatan tuh nantinya. Jadi pada level mana dia stres, kemudian dia turun lagi, kemudian dia mulai stabil misalnya. Jadi di sini ya, terjadi penambahan misalnya glukosa standar dari sini, dari kiri ke kanan. Dan di B ini adalah responnya ya. Bagaimana pemantauan pengaruh perubahan konsentrasi dari stresor itu. Jadi stresor yang mengukur tingkat stres ini, glukosa level ini. Nah, itu bisa kelihatan apakah si individu ikan ya itu mengalami stres atau tidak ya, dengan bantuan tadi ini, LED switch ini ya, jadi kelihatan ini. Nah, ini langsung terlihat apakah si individu ikan ini mengalami tekanan atau tidak, stres atau tidak. Itu biosensor saya kira. Nah, terakhir ini yang bukan biosensor ya. Ini masih dalam saat ini masih dalam tahap pengembangan. Ya. Tapi saya kira ini punya prospek besar sekali ya. Kenapa? Kalau yang tadi biosensor itu kelihatan agak ribet ya, sistemnya agak ribet. Nah, ini punya prospek besar sekali karena apa?
Karena yang kita amati gejala dari luar misalnya ya, dengan ada kamera ini super kamera yang bagus gitu ya, resolusi tinggi misalnya, sehingga seketika bisa dianalisis ini apa hasil image tadi. Kalau biological itu kan agak susah memprosesnya, lebih mudah ini seperti ya, lebih cepat. Jadi misalnya ini dia dengan kamera mini ini, dengan kamera mini namun beresolusi tinggi, itu bisa memotret misalnya dekat insang si ikan ini ya, di mana selama ini diketahui bahwa dekat insang ini ya kalau dia menderita penyakit, ada penyakit tertentu seperti ada kutu atau tumang ya, maka bisa terlihat di sini. Ya, kutu tumang ini bisa terlihat di insangnya. Nah, dari sini kan bisa dihitung tuh berapa banyak tumangnya, berapa banyak persatuan luasan misalnya di dekat insangnya ini, sehingga bisa kita ambil keputusan, oh ini sudah parah ini belum, jadi masih bisa diselamatkan misalnya, diisolasi segera gitu. Dan selain itu, dengan kamera-kamera ini tidak hanya untuk lihat tumang, tapi juga secara keseluruhan yang kulit ikan bisa katakanlah di scan ya, melihat apakah dia sehat atau tidak. Nah, jadi ini terbuka sekali. Ya. Saya kira keahliannya Bu Yeni di sini nanti sangat diperlukan tuh visual computer visualization ya, ke depan ini. Nah, sekali lagi kenapa ini prospektif nanti karena kameranya ini makin lama makin murah ya. Kemampuan komputasi juga meningkat, algoritmanya juga makin bagus, makin cepat, makin tinggi akurasinya. Jadi kemungkinan menurut saya itu biological sensor itu bisa saja digantikan atau teknologi yang ada menjadi komplementer, ya, pelengkap dari apa yang ada. Jadi kalau ini bisa mungkin satu ketika diketahui bahwa pada permukaan ikan tertentu ya, mungkin dengan banyak training atau pembelajaran yang mana yang sehat, yang mana tidak, mungkin warna-warna atau ikan kulit ini yang pada pucat atau apa bisa menjadi indikator baru yang sebelumnya tidak diketahui, bahwa itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa ikan ini tidak sehat misalnya. Nah, arah riset kita ke sana. Saya terus terang tertarik sekali dengan ini ya, karena kesehatan ikan itu penting banget, bisa menyelamatkan banyak aset yang kita miliki ya, kalau aset budidaya ya, menyelamatkan produksi yang sedang kita usahakan dengan lebih cepat ya. Jadi ini mungkin saya kira ke depan menjadi tren ya. Saya terus tertarik sekali dengan isu ini. Oke, saya kira itu saudara-saudara sekalian, juga Bu Yeni ya, apa yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau komentar terkait dengan manajemen kesehatan ikan ini dari perspektif tidak hanya apapun, tapi juga bagaimana kita mencoba mengekstrak nanti informasi apakah ikan kita ini sehat atau tidak. Saya kira itu. Terima kasih.